Jadi orang yang menuntut ilmu nang ini, nang mencari jalan ke surga ini, nah iya bujur-bujur ikhlas, bujur-bujur napa cinta lawan ilmu, bujur-bujur cinta lawan Rasulullah. Karena Rasulullah memadahakan barang siapa mencintai orang alim, maka ia seumpama mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, ujar Rasulullah, berarti ia mencintai Allah. Bila kita sudah mencintai Allah, berarti kita dimasukkan ke dalam surga. Mantap, Jaya. Muhyar TV mantap. Muhyar TV mantap. Muhyar TV mantap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان علينا بالصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المالك القدوس السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأمم. صلى الله على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سما رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة فجر خير من الدنيا وما فيها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووافقنا إلى صراطك المستقيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah kuliah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada pagi hari ini diberikannya suatu anugerah, rahmat, taufik dan hidayah
sehingga kita dapat kembali melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban kita untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Syukur, alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ruangan yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa keberkahan umur, membawa keberkahan rezeki, membawa keberkahan iman, dan mudah-mudahan selalu bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat dunia akhirat, agar supaya kita menjadi orang yang beriman, hidup beriman, mati nantinya membawa iman, dan mudah-mudahan segala hajat kabul dengan berkat bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam selalu tercurah dan berlimpah kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat beliau, kerabat beliau, dan orang-orang yang mengikutinya beliau sehingga sampai hari akhir. Mudah-mudahan kita selalu, hati kita rindu kepada Rasulullah, selalu bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bertahan mendapat syafaat Nabi kita mulai di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Sebelum ulun menguraikan acara kuliah subuh, terlebih dahulu ulun banyak-banyak minta ridha, minta halal, minta maaf, minta ampun kepada sampian berataan, terutama kepada panitia pelaksana kuliah subuh ini. Mudah-mudahan kita berataan berkat mengadakan kuliah subuh ini, kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang ulun sebutkan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu adalah keterangan dan penjelasan bahwa kita seorang Islam, kita yang beriman ini diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, maka melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, hendaklah kita bersemangat, hendaklah kita bersungguh-sungguh menta'azimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita bersungguh-sungguh menghormati, memuliakan bulan suci Ramadan ini. Ialah diantaranya panitia langgar kita untuk mengadakan kuliah subuh, mengumpulkan kita supaya kita melatih diri kita untuk berdiam bagaimana di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga dunia. Jadi kita hadir duduk di majlis ini seakan-akan kita sudah menikmati surga dunia. Kenapa jadi dikatakan surga dunia? Karena kita begitu senangnya, begitu tenangnya, begitu tentramnya hati kita apabila didengari, diisi dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dengan penerangan-penerangan agama, sehingga yang di rumah pun kita lupa akan. Karena asiknya dengan Allah, karena asiknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah melaksanakan salat subuh. Sebelum subuh kita sudah melaksanakan sembahyang sunat fajar. Apa yang dikatakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang paling muda, An Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini berkata, menyampaikan
bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada aku, ujar Siti Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah. Ini ulun menyampaikan apa masalah fadilat kita sembahyang sunat subuh. Karena di bulan suci Ramadan ini apa? Awaluhu rahmatun minallah. Nah, ini masih di dalam awal, karena belum 10 hari lagi. Nah, jadi kita membicarakan masalah apa? Rahmat. Nah, rahmat Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi Rasulullah pernah berkata, nah, nanti diucapkan oleh, nanti diriwayatkan oleh siapa? Yaitu Aisyah. Nah, Aisyah nama riwayatakannya. Ra'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sudah tadi kita laksanakan, syukur alhamdulillah. Kita sembahyang 2 rakaat fajar. Nah, sembahyang sunat fajar atau sembahyang sunat subuh. Nah, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Banyak kalau isi dunia, emas, intan, berlian, tembaga, lain duit lagi. Nah, beri banyak ngaran emas. Wah, ini pintar-pintar ada apa lagi mengarani emas. Nah, emas beikungan, berlian beikungan, beri, ya Allah. Nah, jamrut beikungan. Wah, ini kan ada lagi dapur kekanakan ngarani jamrut. Amas kada ada juga kita dengar. Mentasmiai ada lagi ngaran amas, jamrut, berlian kada ada lagi, pintar-pintar sudah ini. Alhamdulillah. Seapa banyaknya yang ada di alam dunia ini, luar biasa sudah hebatnya, luar biasa sudah baiknya, diumpamakan, dimisalkan, disamakan, lebih baik daripada itu lagi. Kita sembahyang sunat tadi. Nah, jadi di bulan puasa ini itu jangan sampai ditinggal sembahyang sunatnya sebelum mengerjakan fardhu subuh. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita melaksanakan salat subuh yaitu berjamaah. Ulun disuruh jadi imam. Ya Allah. Nah, pada parau sudah nah. Ya Allah. Imam manakala ulun mengangkat takbir. Nah, takbiratul ula. Bila jamaah makmum mendapati takbiratul ula, artinya takbir yang pertama. Kita ulangi pula. Ya Allah, tahun tadi sudah perlu dipadahkan. Kalau kada ingat. Nah, ini supaya perhatian. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruhkan begitu agungnya, begitu mulianya nih. Allah mencurahkan rahmat kepada umat-umatnya supaya selalu diingat oleh umatnya sampai akhir zaman. Supaya umat-umat Rasulullah sampai akhir zaman selalu bersemangat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Jadi kita mengangkat takbiratul ihram. Ujang ulun, ya imam, salam. Sholli pada subhi, ya Allah. Nah, tanya imam mandi dari Allah. Ya imam. Lalu pian mairingi. Usah dia juga pian lagi. Nah, imam baca wajah. Lalu pian mengangkat takbir. Nah, itu ngarannya satu kaul mengatakan mendapati apa? Takbiratul ula. Satu kaul lagi sebelum imam tuntung membaca Fatihah, kita sudah mengangkat takbir. Nah, itu pun mendapati takbir yang pertama. Tetapi sebaliknya, bila imam sudah selesai membaca Fatihah,
Hanya kita mangkat takbir. Nah itu kada mendapati lagi takbir nang pertama tadi. Nah kita jelaskan masalah fadilatnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah. Ini Rasulullah memadahkan, cuma ulun mau ulangi akan aja. Nang asal-asalnya Rasulullah memadahkan. Jadi ulun menyampaikan apa nang ada tertulis di dalam kitab, nang dikarang oleh ulama-ulama besar. Pertama, orang yang mendapati takbiratul ula, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, barang siapa mendapati takbir yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, memberi pahala, mencatat, menulis seumpama orang melaksanakan ibadah haji dan umrah 1000 kali berhaji dan 1000 kali berumrah. Kadang kalau kita di kampung kita orang nantulak haji sampai 1000 kali, jangan 1000 kali, 100 kali nggak ada terdengar lagi. Amun 10 kali ada aja mendengar banyak aja pak. Orang tulak sampai 10, bahkan lebih 15 kalian. Ada aja bang pana mendengar urun dia sudah 15 kali. Tulak haji. Mun bagian dimakan lagi lah. Jadi orang bagian dimakan aja tuh, tapi kada mungkin apa? Rasa-rasanya asal ada jual umur sampai 1000 tahun lah. Bagi zaman ini. Itu pertama Allah Subhanahu wa taala memberi pahala seumpama orang melaksanakan ibadah haji dan umrah 1000 kali berhaji dan 1000 kali berumrah. Gonol luar biasa pahalanya. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala lawan kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala seumpama orang bersedekah amas sagana Gunung Uhud. Gunung Uhud biasa melihat ya keluar aja gambar. Amun tulak haji itu melihat aja tuh tujuannya Gunung Uhud. Atau tulak umrah melihat aja kita, ya Allah. Kau aja tuh anak berparak-parak meningawe. Amun kada tulak ambakah, kau aja berparak cuma meningawe liwat HP antawa gambar kayak ini canggih ya. Terus ganalnya seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud tadi diciptakan di ulat amas, diberiakan kepada orang fakir miskin. Ada orang bersedekah sehari 10 triliun misalnya. Ini nyamannya kita. Siapa yang berjamaah aja biar angkat takbir jangan berlambat-lambat, apalagi tarawih. Ini tarawih, tarawih. Ini berapa sudah masukin apa nih? Hari ini kebaik banget. Jadi apa enggak? 9, 10 kena asal apa sudah aja. Lalu karena imam angkat takbir, selesai sudah Fatihah. Ada nang tinggal seayat lagi nih. Imam membaca surah tinggal seayat. Hanya si makmum apa? Hanya makmum apa mengangkat takbir. Allah Akbar ujar makmum, baca bismillah ujar imam, Allah Akbar wukuf sudah imam. Ada saat baca apa-apa salah semua. Ada sah semua tarawihnya. Karena menying haja malah lambat akal. Orangnya duduk di pesahapan, tapi begini santai. Nih, kenapa jadi Nabi menyuruh nih memberi pahala segala dari demikian ini?
Karena Nabi kita hendak keinginan Nabi kita supaya umatnya itu bersemangat menggawi perintah-perintah baik nang wajib maupun nang sunat supaya giat, supaya bersemangat. Kadang kisah lagu Melayu aja ada, nah, lagu rock, nah, artinya bersegera, nah bersegera, nah itu. Nah, jadi bila kita artinya mendapati takbir yang pertama, maka kita mendapat pahala seumpama yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Nah, bila kita melambat-lambatkan, selesai sudah imam membaca Fatihah, baru kita mengangkat takbir, maka akan mendapat fadilat yang ulun sampaikan ini. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 sudah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengangkat takbir yaitu mendapati takbir yang pertama tadi satu rakaatnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama orang sembahyang beramal beribadah 1 tahun. Nah, sarakaat aja sama orang beramal beribadah 1 tahun. Nah, ayo, mudahan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita berataan, anak cucu kita, juriat-juriat kita, agar supaya selalu bersemangat melaksanakan perintah Allah taala ini. Ini wajib juga nih, kita dudukkan di sini wajib, ini kewajiban. Nah, kewajiban kita duduk di tempat ini mendengari nasihat-nasihat agama ini adalah wajib hukumnya. Fardhu ain. Fardhu ain. Jadi 1 rakaatnya Allah menulis, Allah memberi pahala seumpama orang beramal beribadah 1 tahun. Malam kada berguringan beramal beribadah aja gawian. Siang puasa macam-macam tuh digawe. Kada ada urusan maksiat, urusan kebaikan aja nanti dikerjakan. Nah, 1 tahunan saitulah kita dapat. Nah, hanya kita sembahyang berjamaah mendapati takbir yang pertama. Berapa macam sudah? 3. Nah, yang keempat Allah Subhanahu wa taala mencatat, menulis kita dihindarkan, dilepaskan daripada api neraka dan dilepaskan daripada orang munafik. Nyamannya ya Allah. Terhindar daripada orang munafik, selamat kan sudah. Terhindar daripada neraka, apalagi ini dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita, dilepaskan 2 kalapasan, yaitu lapas daripada api neraka, lapas daripada orang munafik. Tapi ya tuh sembahyangnya jangan gitu. Allah ada dulu pada imam. Nah, itu ada termasuk. Nah, ada lepas daripada orang munafik, bisa menjadi orang munafik. Tahu ya kalau munafik? Kada jujur, kada benar. Nah, ketujuh berkhianat, ketujuh berdusta. Nah, itu diantaranya. Nah, ini. Nah, berapa sudah? Nah, selanjutnya lagi. Oh, banyak loh. Ini keuntungan kita. Selanjutnya lagi Allah Subhanahu wa taala mencatat, menulis orang itu tidak dimatikan dulu kecuali yang melihat tempatnya di surga. Nah, dilihatkan oleh tempatnya di surga baru ia mati. Jadi yang mensampian lebih garing-garing mengamalkan apa baca laqad ja'akum. Ta'amalakan sudah terbaca tiap-tiap hari laqad ja'akum, kan bila baca bila ini lain mahalabiyu lah. Nah, ujian mahalabiyu apa? Bila masih kau membaca laqad ja'akum aja, aduh mati nyata aja lah. Ini misalnya kita mengamalkan nih, membaca tiap-tiap hari laqad ja'akum rasulun tuh. Itu sampai habis.
tiap-tiap hari bacanya tuh. Nah, misal pagi kalau kita membaca, salianan sama laman ada dimatikan loh. Nah, ini itu biasanya aku baca terus supaya jangan mati. Ada aja karena hilangnya. Nah, dia sudah sampai. Nah, yang ada baca lagi kita boleh baca. Ulang apa ujian anak baca lah kerja apa. Kata apa lagi sih? Nah, ini sudah. Nah, ini apa Allah mencatat. Nah, ada dimatikan dulu kecualinya melihat tampak di dalam surga. Nah, ya orang menggaring ulun banget tuh nah, kebanyakannya. Nah, mata sidin apa melungak ke atas. Oh, meningau ke atas, mata mencilang ke atas. Nah, sudah mencilang mata ke atas dilihatkan, sudah gambar-gambar kesenangan kebahagiaan nih masalah surga dilihatkan sudah nampak. Lalu sidin daripada saking rindunya, saking sukanya, saking gembiranya dilihatkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sidin apa? Menangis, menitiskan air mata, lalu tabijim mata sidin ya basah. Lalu menjadi basah mata sidin. Bapak jam innalillahi wa inna ilaihi. Jadi orang menangis itu ada menangis gembira, ada menangis sedih. Ada yang ini bukan menangis kesedih, tapi menangis karena kegembiraan. Nah, ini untungnya orang salat berjamaah mendapati takbirna pertama. Nah, dan orang itu dimasukkan masuk surga dengan diberi hisab. Banyak penegak faidahnya tuh, hikmahnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang nang bujur-bujur bersungguh-sungguh melaksanakan salat berjamaah. Salat tarawih ya ujurun mun asa misalnya asa ngingiran sudah betis nih, asa pinalapah sudah nan asa pinapanat ya Allah, karena mungkin misalnya keberatan awak lah. Nah, asa kada awal lagi aja, ayo duduk kah ya. Duduk sembahyang. Terus saling berdiri loh, sembahyang tarawih misalnya duduk. Asa kada wajib bersila, ayo berhunjur lah. Bapak juga. Berhunjur. Sembahyang. Nah ini misalnya ada berdiri hana di karasi ke final apa sudah bawa baduduk apa nang kawa. Nah ini para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah penjelasan daripada kita menemui takbirna pertama. Ini itu hadis yang kedua. Nah, ulun bacakan tadi. Man sama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan salat malam. Nah, jadi kita disuruh salat malam. Ialah diantaranya sembahyang tarawih di bulan puasa ini. Nah, ini salat malam. Nah itu salat malam. Nah, di bulan itu artinya di bulan Ramadan. Dengan penuh keimanan dan mengharap-harap pahala. Kita beramal beribadah mengharap pahala, boleh aja. Padahal ini tingkatan rendah. Han mengharap pahala aja. Allah Subhanahu wa taala sudah ridho. Ini di bulan puasa. Padahal ini tingkatan yang rendah nih, ikhlas yang tingkat yang rendah. Mengharap pahala. Ya Allah, ulun mengerjakan perintah ini mudahan ulun. Nah, misalnya apa ya Pak? Hendak mengapa deh? Nah, supaya apa? Diampuni dosa ulun supaya ulun masuk surga. Nah, misalnya bapi pintar deh. Nah, ya Allah. Nah, ini sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hanya apa berkata, ya Allah, ulun melaksanakan perintah ini karena cinta, karena sayang lawan sampeyan, karena ulun hubbi lawan Rasulullah. Apalagi nanti ya Allah, ulun melaksanakan perintah ini karena mencari keridhaan
lihat baginya. Ini mengharap pahala, mencari-cari pahala. Ya itulah Allah sudah ridho. Dipadahkan uring Nabi kita diridai subhanallah ta'ala. Nah apa aja? Nah, mengharap-harap pahala. Nah, mana apa? Maka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, dapat ampunan kita. Dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa kita setahunan. Nah, dosa-dosa yang terdahulu banyak lain. Ini untungnya. Makanya datang di bulan puasa ini adalah malabur dosa, yaitu kafarat dosa, mengkafarati dosa-dosa kita. Ini datangnya bulan puasa. Jadi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala datangnya bulan puasa ini. Tuhan dagat. Nah, sebutin hadis guys. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalat tariqan ila akhir hadis." Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghimpuni suatu jalan untuk mencari-cari ilmu. Contoh, misalnya jalangan, nanti hulu, nanti ini. Yuk kakak-kakak, Tuhan, nanum, kesinian, berparakah. Ini kita ada acara kuliah subuh. Membawanya itu mengadakan acara kuliah subuh. Ayo kita dudukan sini mendengari nasihat-nasihat agama. Nah itu. Dan mencari suatu jalan untuk ilmu, mencari ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, jadi dimudahkan oleh Allah Ta'ala karena kita jalan ke surga. Insya Allah kita masuk surga pada taat. Jadi kadang alifian amalan yang masuk surga. Nah, surga biaya hisab. Saban malam, saban subuh datang pian ke sini. Datangnya itu amalan masuk surga biaya hisab. Bila sampean meninggal, bila sampean mati, masuk surga biaya hisab. Apalagi bulan puasa meninggal, Allahu Akbar. Jadi kalau meninggal bulan puasa kada usah dibacakan Quran di atas kuburin, kada apa-apa juga. Kalau usah dimalami kada apa-apa juga. Ada di nama ganggunya, ada. Kecuali selesai Ramadan, itu pun kalau inya bulik membawa dosa. Amunnya bulik tadi sudah dapat ampunan, sampai kiamat hanya sidin bangun. Nah, sampai kiamat hanya bangun. Untungnya orang mati di bulan puasa. Nah, misalnya kayak apa kita dudukan di sini Zainal. Misalnya sampai aja mati di bulan puasa ini, termasuk tuh itu. Nah, ini. Jadi sampean hendak amalan masuk surga dengan bigairi hisab, berniat. Nah, tiap-tiap malam. Nah, ulun hadir di majlis ilmu tiap-tiap subuh. Niatnya gitu, jadi pahala sudah sampai aja guringnya lagi hujan. Lain pulang juga. Artinya berniat aja, tulak ada. Memang dapat pahala. Cuma hitungannya makan akal-akalan hitungan jangan. Nah, jadi disuruh kita mendatangi. Nah, tulak juga. Usah kalinya harapkan tulak aja lembek. Berdarah-darah ada jadi tulak gitu nyala kaca hitungannya harus disyariatil. Jadi orang yang menuntut ilmu ini nang mencari jalan ke surga ini, nah ia bujur-bujur ikhlas, bujur-bujur napa cinta lawan ilmu, bujur-bujur cinta lawan Rasulullah. Karena Rasulullah memadahkan barang siapa mencintai orang alim, maka ia seumpama mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, ujar Rasulullah, berarti ia mencintai Allah. Bila kita sudah mencintai Allah, berarti kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi siapa aja yang memadai kita,
siapa aja yang membacakan nasihat-nasihat agama, sekalipun orangnya anum, sekalipun orangnya kada bungas, sekalipun orangnya kada banyak ilmunya, tapi nang ia sampaikan adalah nang bujur, nang benar, walau seayat, ya Allah ditolak, walau sebuting sidin besi ilmu, kita hormati, kita hargai, kita sayangi, kita kumpuli. Jadi kada berpihak nang bujur-bujur menuntut ilmu tuh jangan berpihak. Hadiri datangi itu nang diridai oleh Allah. Karena pada hari kiamat itu terjadi, karena pada hari kiamat orang-orang yang bertakwa penuh dengan akhlak, penuh dengan adab. Pada hari ia gawiannya kecil, halus, tapi waktu ditimbang amal nang digawinya tadi menjadi luar biasa beratnya. Ada juga orang yang sering berkhidmat, beramal, beribadah, tapi takwanya bukan tanpa akhlak, tanpa adab. Buka kemana-mana kah? Ya Allah. Pada di rumah ada orang kemana kasih dia? Ya Allah. Nah, mencari nubolong aja pahalanya, bujui genang. Tapi waktu ditimbang ampul. Pada hari kiamat. Jadi boleh kita buka kemana-mana, tapi dengan ada sabab, karena hibah, karena penuh. Coba di kampung di sini tinggalkan beritaan, buanglah dia. Ya Allah. Padahal takwa itu kisahnya. Orang yang bertakwa tapi kada beradab. Maka pada hari kiamat, waktu pertimbangan, amal ibadah tadi menjadi hampul, kada beret lagi. Jadi bujung-bujunglah kita menuntut ilmu. Siapakah? Jangan dibida'akan kecuali menyuruh kejahatan. Ujian mempelajari, stop. Kada usah sembayangin, kada usah puasa, kita sudah sampai beritaan. Ya Allah. Apa nak macam itu? Ayo tinggalkan bukaan. Nah, selama menyuruhkan kebaikan, kita hormati, kita sayangi, kita kumpuli. Ngaran memuliakan itu artinya kita mengumpuli, menggauli. Insya Allah bila kita penuh dengan adab, takwa kita tadi penuh dengan adab, maka amal ibadah kita menjadi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ulun sampaikan ini bermanfaat atas diri ulun dan bermanfaat kepada kita berataan. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat berataan. Mudah-mudahan kita nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya bersama-sama Rasulullah dan bersama-sama ulama-ulama, guru-guru kita dan kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita hadir di tempat ini mudah-mudahan sampai hari kiamat nanti kita dikumpulkan juga berataan. Amin. Allahumma amin. Muhyang TV mantap. Muhyang TV mantap. Jaya.